Soal nomor 15. Sekretariat Panwaslu Kecamatan dipimpin oleh A. Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan, B. Ketua Panwaslu Kecamatan, C. Anggota Panwaslu Kecamatan, D. Sekretariat Jenderal Bawaslu, E. Semua jawaban benar. Jawaban yang paling tepat adalah jawaban A. Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan. 16. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu dapat dilakukan dalam berbagai bentuk di bawah ini kecuali A. Relawan pengawas pemilu, B. Pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jejak pendapat tentang pemilihan, D. Penghitungan cepat hasil pemilihan, E. Melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih. Jawaban yang paling tepat adalah E. Melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih. 17. Pengawasan pemilu dilaksanakan dengan menggunakan strategi A. Pencegahan dan penindakan, B. Penentuan titik rawan, C. Penentuan fokus pengawasan, D. Pengawasan melekat, E. Peringatan dini. Jawaban yang paling tepat adalah pengawasan pemilu dilaksanakan dengan menggunakan strategi, yaitu pencegahan dan penindakan. Nomor 18. Pencegahan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu difokuskan pada A. Ketidaktepatan waktu pada proses pelaksanaan setiap tahapan pemilu sesuai jadwal yang telah ditentukan, B. Ketidakbenaran dan ketidakabsahan data maupun dokumen yang dipersyaratkan atau yang wajib diserahkan pada setiap tahapan pemilu, C. Ketidakpatuhan terhadap larangan pada setiap tahapan pemilu, D. Perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu, E. Perbuatan yang dikategorikan sebagai tindakan pidana pemilu. Jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu ketidaktepatan pada proses pelaksanaan setiap tahapan pemilu sesuai jadwal yang telah ditentukan. Soal 19. Pengawas pemilu perlu melakukan identifikasi dan pemetaan potensi rawan pengawasan pelanggaran pemilu pada tahapan A. Tahapan pemutakhiran data pemilih, B. Tahapan kampanye, C. Semua tahapan, D. Tahapan pemungutan suara, E. Tahapan pencalonan. Jawaban yang paling tepat adalah C. Semua tahapan. Nomor 20. Pencegahan pelanggaran dapat dilakukan oleh pengawas pemilu melalui beberapa hal berikut. A. Penguatan koordinasi antar lembaga dalam mencegah terjadinya pelanggaran, B. Peningkatan kerjasama antar lembaga, C. Peningkatan transparansi pelaksanaan pemilu, D. Peningkatan akuntabilitas pelaksanaan pemilu, E. Semua jawaban benar. Jawaban yang paling tepat adalah E. Jawaban semua benar. Nomor 21. Hasil kegiatan pengawasan pengawas pemilu dituangkan dalam A. Formulir model A, B. Formulir model B, C. Formulir model C, D. Formulir model D, E. Formulir model B, dan C. Jawabannya adalah A. Formulir model A. 22. Potensi kerawanan dalam pendaftaran pemilih kecuali A. Pemilih ganda, B. Pemilih berumur 17 tahun, C. Pemilih fiktif, D. Anggota Polri aktif, E. Anggota TNI aktif. Jawabannya adalah B. Pemilih berumur 17 tahun. 23. Fokus pengawasan dalam pelaksanaan tahapan pendaftaran pemilih yang paling tepat adalah A. Akurasi data pemilih, B. Pelibatan RW, C. Pelibatan RT, D. Pelibatan tokoh masyarakat, E. Akurasi data penduduk. Jawaban yang paling tepat adalah A. Akurasi data pemilih. Nomor 24. Pemilihan umum tahun 2019 dilaksanakan pada A. 15 April 2019, B. 16 April 2019, C. 17 April 2019, D. 18 April 2019, E. 19 April 2019. Jawaban yang paling tepat adalah C. 17 April 2019.
Nomor 25. Di bawah ini merupakan asas-asas penyelenggara pemilu kecuali A. Jujur, B. Tertib penyelenggara pemilu, C. Kepentingan umum, D. Ketokohan, E. Profesional. Jawabannya adalah D. Ketokohan. 26. Pancasila sebagai intisari dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan pengertian Pancasila sebagai A. Ideologi terbuka, B. Sumber dari segala sumber hukum, C. Dasar negara, D. Pandangan hidup, E. Benar semua. Jawaban yang paling tepat adalah D. Pandangan hidup. Masuk 27. Sidang BPU PKI pertama diselenggarakan di Jakarta yang membicarakan A. Dasar Filsafat Negara Indonesia Merdeka, B. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, C. Rancangan Undang-Undang Dasar, D. Pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, E. Semua. Jawaban benar. Jawabannya adalah A. Dasar Filsafat Negara Indonesia Merdeka. Nomor 28. Berikut ini yang tidak termasuk nilai dasar Pancasila adalah A. Nilai ketuhanan, B. Nilai keadilan, C. Nilai kemanusiaan, D. Nilai keteladanan, E. Benar semua. Jawaban yang paling tepat adalah D. Nilai keteladanan. 29. Di negara demokrasi konstitusi atau undang-undang dasar berfungsi sebagai sarana A. Membatasi kekuasaan lembaga-lembaga negara, B. Menentukan kekuasaan lembaga-lembaga negara, C. Menjamin hak-hak asasi warga negara, D. Semua. Jawaban A, B, dan C di atas benar. E. Membatasi hak politik warga negara. Jawaban yang paling tepat adalah pilihan D, yaitu semua. Jawaban A, B, dan C adalah benar. Soal 30. Keunggulan dan kelebihan prinsip ajaran Pancasila jika dibandingkan dengan ajaran lain adalah A. Kewajiban terhadap lingkungan dirasakan lebih besar, B. Keberhasilan Indonesia dalam pembangunan, C. Konsekuen dengan pelaksanaan politik luar negeri, D. Dapat menghimpun potensi bangsa yang baik, E. Benar semua. Jawabannya adalah D. Dapat menghimpun potensi bangsa yang baik. Nomor 31. Contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila sesuai sila ketiga yaitu A. Menyelesaikan permasalahan dan pembedaan melalui musyawarah, B. Selalu ikut mewujudkan perdamaian dunia lewat hubungan kerja sama dengan negara lain, C. Saling menghargai, D. Suka tolong menolong, E. Semua. Jawaban benar. Jawabannya adalah B. Selalu ikut mewujudkan perdamaian dunia lewat hubungan kerja sama dengan bangsa lain. 32. Bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika merupakan A. Pengakuan adanya keragaman, B. Lambang kedaulatan negara, C. Lambang identitas negara, D. Semboyan bangsa, E. Benar semua. Jawaban yang paling tepat adalah B. Lambang kedaulatan negara. Soal 33. Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pokok-pokok pikiran berikut kecuali A. Persatuan, B. Internasionalisme, C. Keadilan sosial, D. Ketuhanan yang Maha Esa, E. Benar semua. Jawaban yang paling tepat dari jawaban ini adalah E. Jawaban benar semua. Kita koreksi. Kita masuk ke soal nomor 34. Nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari disebut juga A. Nilai dasar, B. Nilai fleksibilitas, C. Nilai instrumental, D. Nilai perjuangan, E. Benar semua. Jawaban yang paling tepat adalah D. Nilai perjuangan. 35. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dilaksanakan atas dasar A. Hadiah dari Jepang, B. Kesepakatan sekutu dengan Indonesia, C. Realisasi Sumpah Pemuda, D. Kebulatan tekad Founding Father, E. Benar semua. Di antara jawaban tersebut, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dilaksanakan atas dasar kebulatan tekad Founding Father. Jawaban adalah